Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Waalaikumsalam. Pak. Pagi, Pak. Ya, karena Pagi, Bapak Pak. nih pelajaran mau terakhir ya, jadi kita lemesin leher dulu ya. Ya, coba Andro perhatikan ya, lehernya agak kaku kayaknya. Pak Harul juga nih, tegang ya. Kita gerakan dulu ke kiri kanan dulu ya. Coba kita tengok 1, 2, 3, 4 ya, terus nunduk ke bawah, ke atas ya. Oke, udah jangan lama-lama nanti leher kamu hilang. Oke. Nah, udah lemes, cukup lemes ya lehernya ya, anak-anak. Oke, silahkan ketua kelas Lukman, ini udah bertahun-tahun kayaknya ya Lukman ya jadi ketua kelas ya, nggak bosen? Iya Pak, coba Pak, regenerasi Pak, pemilihan baru Pak. Iya, saya lihat sampai kumisan gitu ya. Oke, silakan Lukman dipimpin. Baik, semuanya berdoa, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai Bapak mau tanya tentang yang Bapak tugaskan kemarin tuh, membawa kaleng dan benang gitu buat dijadikan telepon ya. Nah, apakah sudah bawa? Bawa, Lukman bawa ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Nah, kalau sudah, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Bentar. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Bapak lanjutkan ya. Nah, kemarin juga Bapak sudah memberi materi sebelumnya ya kepada kalian ya tentang embedded system, terutama yang akan kita kerjakan di praktek nanti di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya kita juga perlu paham apa itu embedded system gitu. Jadi ini adalah tahapan yang akan kalian lewati, yaitu memahami cara merakit dan memprogram piranti sederhana embedded system yang tersedia di pasaran. Ya, kemudian kamu juga harus bisa mendeteksi apa yang aja yang dimaksud embedded system dan masukannya ke dalam kategori apa. Kemudian juga jenis-jenisnya apa saja. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, dari gambar ini apa yang kalian bisa lihat nih di sini? Lagi main ini, Pak. Telepon-teleponan. Nah, kemarin kan Bapak suruh bawa kaleng ya. Ya. Nah, coba kita pasang kaleng itu ya, baru ya. Sama ke Septian deh, yang suaranya paling galak nih ya. Tuh ya. Nah, coba kedengeran nggak suara Pak Harul pas kamu ngomong, Septian? Pak, ini kalengnya cukup Samar. kayak ini, Pak. Ya, Samar-samar, Pak. Kecil, Samar-samar suaranya ya. kecil. Oh, nah itu salah satu kendala ya, kendalanya. Belum dibolongin. Nah, bolongin dulu bener, Pak Harul. Kalau bolongnya bolong, tadi masih ada susunya kayak, jangan sampai masih ada susunya nempel ke kuping kalian, nanti kuping kalian disemutin ya. Jadi bentol-bentol kupingnya nanti. Saya bawa kaleng utuh soalnya, Pak. Jangan kaleng kongguan ya Pak Harul ya. Kalau kaleng kongguan kegedean. Kaleng Bolongannya yang kecil apa besar, susu Pak? kental manis aja ya. Juga jangan pakai galon ya, galon. Jangan. Kemarin Bapak lihat Arif bawa galon, jangan. Kasihan ibunya nyariin nanti. Iya, Pak. Nah, ya ini teknologi. Kaleng nodrop. Oke, terima kasih. Ya, ini teknologi yang zaman dulu ya, yang kita masih kecil nih, Bapak maksudnya masih kecil, itu mungkin kalian nggak pernah tahu ini teknologi ya. Mungkin kalian pernah lihat yang ini. Nah, kalau yang ini ada yang pernah lihat? Pak, diputar-putar Pak. Telepon, Pak. Ya, ini ada yang pernah lihat?
Ada Pak di rumah kakek saya dulu ada Pak. Ya Ada ampun. Pak, tapi warnanya nggak pink kayak gitu Pak. Ya, saya seneng pinknya. Ya. Adik saya sering mainan itu, Mainan Pak. adik saya Pak. Nah, kamu bisa nggak cara menggunakannya ini? Bisa Pak, kabelnya diuel-uel Pak. Wah, ya ampun ya. Nah, pernah ada bunyi nggak dari situ? Ada Pak. Dapat Nah. cetok Pak kalau dilempar Pak. Ya, ini pernah sempat hit juga ya di tahun 90-an nih, telepon rumah namanya. Di kantor Wartel juga. Pak kalau saya. Ya, wartel dulu ya. Kalau mau nelpon pacar antri gitu ya. Gitu. Telepon Jadi, koin Pak. ya koinnya kamu kasih tali kan, Bapak tahu tuh. Kok kamu nggak lulus-lulus apa ya? Awet sekali sekolahnya. Ya, oke. Jadi kedengaran suara nih, suara dari tempat jauh sama seperti yang gambar yang tadi ya, pakai kaleng. Tapi kan itu harus pakai kabel gitu ya. Nah, itu salah satu hubungan embed system. Nah, kalau ini gimana nih? Lagi selfie Pak. Ya, ini ngobrol ya baru. Ngobrol. Siapa Pak itu Pak? Siapa WA. Pak? Teman Bapak Pak? Ya, ini maksudnya Adik kalian Bapak, kan udah punya semua ya kayak gini ya. Ya, Lukman ya. Nah, itu ada yang lewat tuh di belakang Lukman. Coba suruh duduk dulu itu. Aduh, jangan jalan-jalan itu. Nah, ya jadi ngobrol udah bisa langsung bertatap muka ya. Kan waktu kamu pakai kaleng tadi kan nggak kelihatan kan? Oh iya. Nah, goib Pak suaranya Pak. kesimpulannya, menurut kamu ini embed system jenis apa? Andro bisa jawab, Andro? Jenis apa ya Pak? Ini namanya jenis. Nah, benar kamu. Ini namanya jenisnya embed system jenis mobile. Ya, jadi dia meringkas semua kerjaan kita dari komputer sampai telepon sampai bisa ngelihat mukanya juga ya, nggak perlu ke Mbah Dukun gitu di Baskom, tapi kamu bisa lihat langsung di layar ya. Jadi langsung ya, Andro ya, jangan ke dukun lagi. Tapi diem aja itu mukanya Pak. Nah, ini kan contoh ya. Oh ini. Contoh, ini kamu ngomong sama Bapak kan live gitu ya. Oke gitu ya, jadi ini embed system yang paling sangat banyak digunakan saat ini, yaitu telepon genggam. Karena di dalamnya juga udah ada unsur-unsur komputer semua, dari prosesor, RAM, input-output juga semua ada di handphone. Maka ya menurut Bapak itu sama komputer dengan handphone karena dari segi fungsi sama. Oke lanjut ya. Tadi Bapak ngasih penjelasan tentang masalah yang kita hadapi dari dulu yang berhasil diselesaikan. Nah, setelah itu timbul masalah lagi gitu ya. Waduh, saya jadi kalau ngetik harus pakai tangan. Nah, bisa nggak ngetik nggak pakai tangan, Pak Harul? Bisa Pak. Bisa. Pak. Bisa? Isam, Bisa. gimana Isam? Saya tinggal suruh teman aja Pak. Oh, itu nyewa namanya joki itu, joki. Nggak boleh Isam ya. Kayaknya kamu pernah joki di ITB nih, Bapak lihat ya. Nggak boleh ya. Nah, jadi bisa dilakukan dengan cara kamu berbicara nanti mesin yang mentranslate-nya, itu namanya text to speech. Nah, itu termasuk dalam embed system juga. Nah, yang akan kita praktekkan nanti di pertemuan berikutnya adalah text to speech. Ya, setelah kamu praktekin kaleng tadi ya, ternyata mainannya bagus juga ya. Besok kamu boleh cari lagi deh mainan tradisional yang ada di pasaran. Ya, ini dia text to speech sebagai salah satu embed system. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan putarkan video mengenai, ini video dari langsung dari kedinasan ya, tentang text to speech gitu. Ya. Nah, oke, kalau kita teruskan videonya itu sekitar 1 jam ya. Waktu Bapak nih cepat di kelas ini ya. Karena Bu Kepala Sekolah mau kondangan gitu ya. Jadi dipercepat. Nah, oke. Terus
Tadi setelah menyaksikan video tersebut ya, gimana tanggapannya? Saya Dari- antusias Pak. Jadi nanti ngerjain tugas Bapak saya tinggal ngomong aja. Ya, itu juga gambarnya lengkap ya. Kamu mau potong itu bisa gitu ya. Iya Karena Pak. saya yakin nih anak sekarang di handphonenya itu udah teknologinya canggih-canggih. Ya, apalagi Pak Harul saya lihat di TikTok aktif ya. Dia pakai capcut, apa itu capcut ya? Oke Buat Pak. motong video. Ya ampun. Ya oke lanjut ya. Udah, ya, tenang, kelas tenang. Memang Bapak kalau menyampaikan ini seperti stand up comedy mungkin ya. Kalian ketawa terus. Nah, oke. Selanjutnya udah nyetel video, tanggapannya sudah ya. Ini program-program contoh yang dijadikan sebagai text to speech. Ya, ini ada programnya dan ada juga yang bawaan dari Google. Nah, coba kamu buka handphone kalian masing-masing. Terus ucapin oke Google. Bisa nggak Arif? Bisa, Pak. Buka Google. Oh, ini handphone Bapak malah yang nyaut ya. Iya. Berarti kamu belum mengaktifkan Google Assistant di handphone kamu, ya. Iya, Pak. Nah, caranya gimana? Nah, itu kalian harus mengikuti pelajaran Bapak. Jadi nanti saya ajarkan. Nah, kalau sekarang udah bisa, ya baru udah bisa. Oke Google, Udah Pak, udah Pak. coba kamu tanyakan, Google kamu jomblo nggak? Gitu. Apa jawaban dia? Aduh, ketawa lagi. Udah ya. Berarti udah bisa ya. Udah diinstal semua. Ya, biasanya Google-nya jawab kok, beneran. Jawab ya. Dan fungsinya lagi tuh, fungsi lain lagi, dia bisa membaca artikel gitu di web, di dokumen kalian. Ya. Udah Isam, jangan ketawa terus ya. Nanti mules. Oke. Dan ini rekamannya jadi aneh nanti nih. Oke, jadi lanjut aja deh. Biar kondusif ya Bapak terangkan. Jadi tadi kamu udah bisa ya, Farul, Isam, Arif, Lukman udah pada bisa. Ke kelompok Bapak. Ya, nanti ini saya bawa. Habis ini Bapak buat kelompok ya. Nah, ini saya bagi kelompok menjadi dua. Kelompok satunya ini ada Lukman, Nathanael, Rizky, Fitra, Hisam, sama Septian. Kemudian Oke Google. kelompok 2 Fahrul, Rizky, MA. Udah oke Google-nya ntar ya baru ya. Farida, Arif, Nugraha, sama Andro ya. Nah, dari kelompok ini kalian bahas masalah text to speech. Bapak agak cepat ya waktunya. Udah mau dipanggil kepala sekolah nih. Bagaimana hasilnya? Hasil kelompoknya tadi Farul bisa? Bisa Pak. Google bisa mengerjakan LKPD yang Bapak kasih. Wah mantap, Google-nya udah upgrade ya. Oh iPhone, iya HP kamu kan iPhone yang belum keluar ya. Ya. Canggih banget ya. Farida gimana? Bisa? Ya Farida bisa dia. Padahal handphonenya produksi Tangerang loh, Bapak tahu ya. Tapi kemampuannya luar biasa ya. Ya. Advan ya kalau nggak salah Advan ya. Ya. Atau Infinix ya. Itu Bapak juga pakai itu. Karena buat membandingkan dengan murid Bapak. Misalnya Pak Harul nih handphonenya iPhone. Ternyata dia nggak bisa. Banyak kan? Banyak tapi masih di toko semua, belum saya beli. Saya nitip aja gitu. Yang itu ada antenanya itu. Iya gitu ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Isi LKPD-nya. Ini LKPD-nya Bapak menggunakan media pembelajaran kelas poin ya. Nanti kalian tinggal ketik di handphone masing-masing. Sekarang, oh ya tadi kan udah ya. Itu ketik
class.point.app, terus masukin kodenya yang dari Bapak kirim tadi. Oke. Udah ya. Kalau sudah, sudah ada yang jawab nih. Lukman jawabannya sudah, nama sama kelas, kemudian isinya juga nanti per lembar juga akan tampil ya. Yudi siapa Pak? Yudi itu, Kamu yang di kondangan Bapak kepala sekolah. oh ya, Yudi ini anaknya penjaga kebun ya, mau sekolah juga dia. Jadi kita kasih beasiswa. Nah, ini yang soal kedua, upload gambar embed sistem yang kamu ketahui dari internet. Gitu. Kemudian juga nanti Bapak kasih juga lembar kerja di live worksheet juga ada, udah Bapak bikin ya, nanti kamu tinggal kerjakan. Ya. Nah, Lukman, tinggal berapa menit lagi ya waktu Bapak ya? Kurang lebih 3 Pak, 3 menit lagi mungkin Pak. Oh, oke. Andro direkam ya, ini kegiatan hari ini. Iya Pak, sudah saya rekam nanti Siap. untuk belajar di rumah. Nah, oke. Setelah ini kalian kerjakan. Presentasi Pak, saya mau presentasi Pak. Oh, mau presentasi, boleh, silakan. Jadi presentasi dulu ya sebentar ya. Dari kelompok 1 silakan maju presentasi. Siapa tadi? Saya Pak, Fahru. Oke. Kelompok saya Pak. Ya, gantian ya. Oke. Kelompok Farida udah? Demikian hasil kelompok presentasi kelompok Ya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran kelompok Farida. Silakan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Farida. Ya, Farida, kemudian kalian setelah ini kerjakan evaluasinya ya. Evaluasinya ada di Classroom. Ini alamat Classroom-nya, silahkan diakses. Waktu pengerjaan itu Bapak kasih sampai siang hari ini jam 12. Oke, apakah ada pertanyaan dari pertemuan kita hari ini? Kalau nilainya kurang dari KKM gimana Pak? Ya, pasti itu ada ya yang kurang dari KKM karena soalnya benar-benar hot ya. Tuh pasti. Saya berapa Pak nilainya Pak? Oh, Panggil. Farida 35 kayaknya nih ya. Jadi harus kakak Remedi harus ya, Pak? ikut remedi, nanti linknya di pertemuan berikut akan Bapak kasih ya. Belajar. Oke, cukup jelas semua ya tentang pelajaran hari ini. Ya, ada yang mau nanya Rizky? Jelas Pak, cukup. Ya, jadi udah ngerjain LKPD, terus kerjain lembar kerja sama post testnya juga sudah dikerjakan ya. Arif Pak mau Oke. ngasih kesimpulan katanya Pak Arif. Ya, Arif mau ngasih kesimpulan. Jangan lama-lama ya. Siap Pak. Oke, berdasarkan hasil belajar ini, kesimpulannya ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, kesimpulan yang bagus ya Arif ya. Walau agak membingungkan gitu ya. Ya. Baik, dan untuk pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan praktek ya. Praktek gimana tentu saja cara kerja embed system ini, dan kamu membuat tulisan menggunakan nggak pakai tangan, kita menggunakan ucapan aja. Jadi Bawa teks kaleng lagi nggak Pak? nggak usah pakai kaleng gitu kan. Gawon boleh Pak. Jangan. Udah kok Bapak sudahi ya sampai sini ya karena sudah tidak kondusif lagi nih. Coba dipimpin doa ketua kelas yang abadi, Lukman. Silakan. Siapa? Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu Bu, terima kasih. Ya, baik Pak Anggit. Kelebihan Pak Anggit 4 menit sekitar. Ya maaf Bu, semangat ya anak-anak itu. Senior emang beda Bu ngajarnya Bu. Biar jam Kalau terbang. Pak Anggit ngajar nggak akan ngantuk mungkin ya. Semuanya ketawa terus.
Enggak kuat, Bu. Aduh. Nggak Bu Isti kerasa, mau Bu. kasih masukan lebih dahulu, silakan Bu Isti. Kamprut. Oke, Pak Anggit. Yang saya tangkap dari pembelajaran Bapak hari ini hanya bercandanya, Pak. Saya nggak ngerti embedded itu apa. Iya. Baskom, Bu. Ya, itu adalah kan kayak kalau guru kan punya gaya mengajar sendiri. Nah, kalau Pak Anggit ini lebih banyak dia berinteraksi, bercanda dengan apa-apa, Pak. Tapi jangan terlalu banyak, Pak. Nanti materinya jadi apa Hilang ya? Nggak jelas yang disampaikan. Kemudian untuk apersepsi tadi Bapak juga belum ya apersepsi, kemudian Itu Bu yang kaleng tadi Bu. oh iya mungkin karena Kaleng. saya terputus Iya. juga kali. Saya bawa kaleng tuh sebelumnya kan untuk komunikasi zaman dulu. Nah itu persepsi di awal. Oke, ya udah. Kemudian tujuan pembelajarannya tadi sudah disampaikan Sudah Pak. di awal sudah. Tujuan pelajarannya memahami cara kerja embed system. Itu paling awal tadi Bu. Ya udah. Kemudian untuk RPP Bapak. Ya. Nah, di situ dijelaskan ada IPK-nya mendeteksi apa saja yang termasuk embedded system Iya betul Bu. dan mengkategorikannya ke jenis embedded system. Maksudnya gimana ini Pak, mendeteksi embedded system dan mengkategorikannya? Emang embedded system ada berapa kategori Pak? Ya ada lumayan banyak sih Bu. Ada kalau di buku materi itu ada 3 atau 4 Bu. Cuman sebenarnya sih lebih banyak ya. Jadi ada yang standalone, ada yang real time gitu ya, kayak lampu merah gitu kan real time ya. Terus ada yang pengukur suhu tuh real time, ada kamera digital yang standalone. Berarti itu IPK-nya bisa dipisah ya Pak, mendeteksi mendeteksi piranti yang termasuk embedded system. Yang kedua, mengkategorikan piranti ke jenis embedded system. Oh jadi 2 Bu ya. Jadi 3, jadi yang bawah 1 lagi Bu ya. Oke. Analisa jenis-jenis. Baik Bu. Kemudian kalau kita lihat kan embedded system ini berhubungan dengan microcontroller ya Pak? Iya kalau kategorinya masuk ada microcontrollernya iya Bu. Ya pasti itu ada ya. Bapak masukkan satu aja nih, misalnya piranti yang sederhana aja, misalnya nyala LED gitu kan, ya kan, mengatur waktu nyala LED kan. Nah, di sini pertemuan Bapak kan memahami cara merakit ya piranti sederhana yang tersedia di pasaran. Kalau di 4-nya nanti ada Bu pertemuan selanjutnya. Merakit. Nah, maksud saya ketika Bapak di pertemuan 3.1 ini sebaiknya jangan dipisah. Maaf, ada iklan. Nah, jadi di sini kan kalau dilihat IPK Bapak hanya masuk ke pengetahuan, ranah pengetahuan. Jadi sebaiknya mungkin di kompetensi dasarnya itu yang 3.1 memahami cara merakit, kemudian 4.1 memprogram atau merakit. Nah, kemudian IPK-nya itu Bapak bisa bagaimana cara merakit atau menggambarkan rangkaian piranti sederhana. Jadi murid nanti praktiknya disuruh menggambar bagaimana cara ya misalnya kalau ada kan kalau mengukur mengatur nyala LED itu kan berarti ada resistor ya kan ya. Nah bagaimana sumber dayanya itu Bapak bisa masukkan di sini di kompetensi dasarnya, jadi masih berupa gambar manual. Nah kemudian untuk yang pertemuan kedua Bapak sudah bisa menggunakan aplikasi atau sudah barang fisiknya gitu. Baik Bu.
Ya, contoh Ya, siap, Bu. sederhana aja mengatur nyala LED gitu aja. Iya. Bisa kan, Kak? Bisa itu, Bu. Mengatur Iya. suhu juga gitu bisa. Iya. Ya sederhana aja, yang penting masuk gitu, begitu ada kompetensi dasarnya memahami cara, kemudian memprogram, berarti kan mungkin di pertemuan 2 ada programnya. Biasanya Bapak kalau microcontroller pakai apa, Pak? Uno. Oke, Uno, Arduino, mobil Iya, itu, Bu. nah itu kan bisa. Jadi pertemuan 2 Bapak masuk ke pemrogramannya gitu. Baik. Kalau Atau yang di kalau ini Bu pertemuan, yang sederhana sih lampu selamat datang itu yang di sekolah. oh boleh. Tapi kan Nah, itu itu. harus ada itu. Boleh lah kalau Bapak Itu udah. yang kalau sirkuitnya kecil sih nggak terlalu mahal. Iya, kalau menurut saya sih lebih gampang itu aja, mengatur nyala LED. Jadi LED-nya bergantian dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, kan bisa itu. Itu secara sederhana. Oh, yang sederhana ya LED-nya. Iya, Ngatur jadi LED. dapat gitu. Iya ya, oke, Bu. Oke ya Pak ya. Ya. Nah, untuk berarti kalau IPK-nya seperti itu, nanti LKPD-nya juga disesuaikan ya Pak ya. Baik, Bu. Oke Pak Anggit, itu Ya. saja dari saya. Makasih, Bu. Pak Anggit, kalau Iya, Bu. dari saya media pembelajarannya ya Pak Anggit. Pak Anggit, Oh, media iya. pembelajarannya itu sesuaikan dengan materi Bapak. Kalau saya lihat ya, media pembelajaran yang Bapak buat itu mah cara menggunakan aplikasi apa? Bapak tuh pakai apa? Media pembelajaran saya tadi itu, Bu. Kelas poin. Kelas poin, iya. Bapak nyampaikan ke sayanya itu mah cara penggunaan kelas poin. Iya, saya masukkan ke LKPD tadi, Bu. Ya, cara penggunaan kelas poin, Pak, bukan media pembelajaran untuk memahami embedded system. Oh, iya ya. Ya, Ya, baik, Bu. betul kan? Ya, jadi Ya, sebenarnya kurang kalau tepat di ya. RPP sih ada sih, Bu, saya taruh media pembelajarannya. Cuma Ya, tadi mungkin belum saya tampilkan gitu. ya. Ya, yang di Google Drive yang Bapak kirim ke saya, media pembelajarannya cara penggunaan kelas poin. Oh, gitu, Bu. Oh, iya ya, baik, Bu. Cara menggunakan kelas poin itu ya. Ya, baik, Bu. Paham ya Pak, kalau media pembelajaran bukan seperti itu ya Pak ya? Ya, paham, Bu. Ya, oke. Dah, masukan dari saya itu aja deh Pak Anggit. Ya, terima kasih, Bu. Oke, baik. Terakhir Pak Rizky Maulana Akbar, silakan. Ya Bu. Ya. Udah di share di chat ya Bu ya, ininya, link Google Drive-nya. Ada yang bisa bantu rekam, teman-teman? Siap. Oke, makasih Pak Andro. Rizky, Pak. Sebentar Pak. Pak Rizky. Sebentar Pak. Punya Pak Anggit.